Yang lebih gilanya lagi si Reza nih, zolim banget ya orang. Dia waktu itu kan memang rumahnya kecil. Dia tuh kos. Dia punya dukun waktu itu. Kata manajer, kata si Adi ini, kata dukun ini, dia bilang nggak boleh nginjek rumah orang tuanya. Kata namanya. Udah salah satu artis punya nama juga. Jadi lo ngerasa nggak bahwa Reza itu ada something yang membuat orang lemah? Iya, aku ngerasa. Karena ada, saya nggak mau sebut nama juga, artis senior ngumpul di rumah saya waktu itu sekitar malam mau nagih ke Reza. Ada beberapa menit, termasuk salah satu film saya kalau sebut nih juga artis ini juga anggota dewan sekarang. Nagih ke rumah Reza, sampai di sana lemah semua. Pulang subuh dengan saya juga heran, kok bisa kenal lagi. Memang semulut manis itu atau Reza punya dalam tanda kutip sesuatu di belakang atau gimana? Oke, kalau yang saya lihat baik nih, kabar terbaru soal Reza. Kalau yang soal Reza curhat tentang masa sulitnya sudah biasa, udah lewat lah. Kemarin ada seseorang yang mengungkapkan kalau Reza punya utang. Nah, bagaimana Nyai melihat ini? Bener nggak tuh orang? Pertama, orang itu jujur nggak kalau dia punya piutang ke Reza? Oke, kalau dibilang masalah ada piutang dengan Reza, yang saya lihat sih permasalahannya ada uang yang dia serahkan kepada Reza, tapi ini masalah pekerjaan. Mungkin masalah ciptaan lah, apalah sih kurang paham, yang saya lihat seperti itu. Nah, ternyata tidak sesuai yang dia inginkan. Jadi mungkin ditunggu-tunggu kok nggak keluar-keluar gitu. Itu yang saya lihat. Jadi dia merasa tertipu bahwa tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Nah, hal berikutnya adalah ternyata yang mengaku itu bukan hanya satu, lebih dari satu. Berarti bisa diduga Reza sering melakukan hal ini. Karakter Reza seperti apa nih kalau Nyai lihat dari tanggal lahirnya? Oke, dari tanggal lahir saya lihat dia orang unsur api. Orang api kan saya udah kasih tahu. Tipikal orang yang agak keras, pelin-pelan, dan dia orangnya tipikal ya udah apa yang ada di depan mata ya itu yang saya hadapi. Orangnya seperti itu. Itu yang saya lihat seperti itu dia. Jadi dia berpikir ya udah karena kan masalah pekerjaan. Jadi dia merasa yang biasa aja kan pekerjaan. Jadi bukan masalah tipu menipu bagi Rezanya berpikir gitu, dia berpikir begitu. Tapi orang itu merasa gue ketipu karena tidak sesuai dengan yang lu janjikan kepada saya. Itu yang saya lihat seperti itu. Jadi ngomongin soal unsur api, Reza kan tadi unsur api, sedangkan dia juga tahun api juga. Dan kebanyakan bermasalah ini tahun ini orang berunsur api. Seperti apa yang melihatnya? Oke, tahun ini tahun air. Air sama. Ya, tahun ini adalah tahun air. Jadi tahun ini yang bermasalah akan banyak bermasalah api. Karena saya kemarin, saya pernah juga membuat YouTube yang mengatakan bahwa tahun ini yang berbahaya adalah orang yang berunsur api. Karena air dan api tidak akan bisa bagus. Masalah keuangan dia, masalah percintaan dia. Pasti mereka akan ada bermasalah ke masalah hukum. Itu yang saya pernah ceritakan. Makanya saya ceritakan bahwa untuk orang api tidak begitu bagus hoki di tahun ini. Nah, itu kan kemarin si korbannya menyatakan bahwa kok saya juga heran, kok bisa kena lagi. Memang semulut manis itu atau Reza punya dalam tanda kutip sesuatu di belakang atau gimana nih? Oke, kalau yang saya lihat untuk pegangan semua orang pasti bisa. Apalagi dia seorang public figure, mungkin ada likur atau yang menjaga bisa. Tapi yang saya lihat memang dianya pintar berbicara. Dan dia pintar sekali berbicara dengan orang, cara bicaranya, tata keramanya berbicara dengan orang. Jadi orang merasa, oh iya ya, oh kayaknya, oh ya bentar lagi tolong dong tambahin dulu uangnya buat ini, dikasih lagi. Jadi saya lihat tata cara berbicaranya tuh sangat luar biasa. Kayaknya dia pintar ngomong ya. Berarti bukan perkara ada sesuatu di belakang Reza? Bukan, misalnya ada perkara sesuatu ada di belakang dia. Tapi si korban menyatakan bahwa dia tahu bahwa Reza dia pergi ke dukun tuh, ada statement itu. Nah, ini gimana melihat? Oke, makanya saya bilang itu tidak, ilmu itu hanya mendorong. Bila orang itu pintar berbicara, ilmu itu hanya mendorong dia sudah punya power, tambah lagi ilmu, jadi yang saya lihat Reza orangnya pintar berbicara, pintar banget, cara dia menarik orang itu sangat luar biasa. Nah, ini kan tahun yang berat buat Reza Ya. Selesai nggak masalah yang di antara semua tagihan-tagihan ini? Jawaban saya kalau untuk tahun ini tidak bisa selesai. Yang saya lihat tahun depan akan bisa pelan-pelan selesai. Kenapa? Karena tahun depan adalah unsur kayu. Api sama kayu akan bagus.
Jadi jawaban saya tahun depan akan mulai membaik, tapi tidak signifikan. Tapi secara pelan-pelan akan membaik. Tapi tahun ini bagi saya dia ciong. Hati-hati, akan ada masalah hukum buat dia. Oh, Ya. maksudnya ini ada yang melaporkan gitu? Yang saya lihat seperti itu. Karena banyak orang yang berniat untuk melaporkan dia. Terkait penipuan ini berarti? Terkait masalah kasus ini. Bagi dia tidak menipu karena dia pikir itu pekerjaan. Dia udah memberi pekerjaan itu tapi belum kelar. Tapi orang itu merasa bahwa dia tertipu. Begitu. Itu aja sih bedanya. Nyai, kalau dari segi karir, apakah Reza Herlambang bisa bangkit lagi seperti dulu gitu Nyai? Depan sih agak susah. Tapi kalau pas lagi hoki dia, kita kan nggak tahu hoki manusia. Kita dia nggak tahu. Tuhan memberi keberuntungan buat siapapun. Pasti bisa naik. Tapi untuk 1 tahun ke depan tidak. Tahun ke depan kita kan nggak tahu nasib siapapun seperti itu. Kalau tahun ini kosong lah, akan banyak kasus buat dia. Ada nggak kemungkinan seseorang yang merasa tertipu lagi di tahun ini dari orang yang sama? Ada seorang perempuan, Modusnya masih sama, Bu, dibuatkan lagu gitu. kayaknya seperti itu, sama sekali. Ya pekerjaan lah. Jadi dia malah ya udah nanti saya bikinkan buat kamu supaya lagunya sendiri. Itu yang saya lihat seperti itu. Semua caranya itu seperti itu. Nah, Nyai, gimana sih Nyai cara membedakan tips lah dari Nyai gitu ya, membedakan mulut manis yang bisa ditepati janjinya atau tidak bisa ditepati janjinya, bagaimana kita harus menyikapi itu Nyai? Oke, kita harus lihat dulu. Kita harus tahu dulu seluk-beluk orang ini bagaimana. Jangan asal kita percaya dengan orang, karena zaman sekarang ini hidup udah susah, cari uang sudah susah. Jadi bagaimanapun cara orang supaya bisa dapat uang. Jadi bagaimana kita harus lihat dulu, tanya dulu seluk-beluknya dari mana, dia orangnya bagaimana, keluarganya seperti apa. Dan kamu lihat cara dia berbicara, cara orang berbicara. Bila kamu lihat mata dia tidak fokus dengan kamu, satu. Kedua lagi, kalau dia mukanya tuh kayak macam kayak orang yang kayak sesuatu yang dia ada yang dia tutupi, itu perlu hati-hati. Tapi ada orang yang biasa ngomong ya luas saja, oh ya begini, itu berbeda. Kita pasti bisa membedakan orang ini bisa menipu atau enggak, pasti ketahuan. Termasuk bedanya si Reza, apakah dia punya, tadi saya bilang ada seseorang di belakangnya sehingga dia menjadi pandai bicara, pandai menipu atau tidak, kelihatan juga nggak Nyai? Kelihatan, sebenarnya kelihatan. Orangnya kan kalau ngomong manis banget. Tata caranya sama teman oke banget. Nah, jadi kan dari teman ke teman sebenarnya ini ceritanya. Jadi temannya kenalin ini gini, itu yang saya lihat seperti itu. Dari teman ke teman. Jadi dia sama temannya care banget. Dia kalau sama teman care, sangat care. Nah, jadi saking care-nya dia sama teman-temannya masa udah deh bikinin buat dia. Jadi berurusan sama dia, nggak taunya pekerjaan nggak selesai, itulah yang saya lihat. Nah, ini kan bakal jadi bola salju nih Nyai. Kalau satu orang bicara pasti ada orang kedua, orang ketiga. Iya. Apa yang harus Reza lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Harus berjumpa dengan mereka, ya musyawarah baik-baik biar cepat selesai, kan seperti itu. Kalau memang perlu diselesaikan pekerjaan, selesaikan pekerjaan. Kita udah janji sama orang, kerjakan, selesaikan. Kalau memang kita nggak bisa, ya bilang kita nggak bisa, kan seperti itu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.